Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham yang di request di kolom komentar YouTube. Yang pertama GJTL, kedua ULTJ, ketiga Tepia, keempat SRTG, kelima WMUU, keenam Demas, ke-7 INKP, dan ke-8 TKIM. Langsung saja ke saham pertama. Ada GJTL yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi tipis 0,66% ke harga 745. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GJTL juga sudah mulai menarik karena GJTL sudah di area support 745. Yang penting jangan sampai jebol. Kalau jebol, kalau baru mau coba spekulasi buy ya cut loss. Udah itu aja. Karena potensi besar kalau GJTL mempertahankan support 745, dia akan bergerak sideways lagi di range harga ini. Support 745, resisten terdekat 775 dan 800. Ini potensi upset juga cukup bagus. Cuman perlu sabar aja. Nih 7% cut lossnya toleransi langsung 720 aja. 3% nih. Kalau dia turun dari 725 ya udah cut loss saja karena ada berpeluang lanjut turun sampai ke 680. Dan kalau dilihat dengan kondisi seperti ini bisa aja proses akumulasi. Tinggal nunggu momentum. Kalau nantinya dia breakout 800 itu potensi untuk kembali bullish. Nah, untuk GJTL ini ya perlu kesabaran karena agak susah cari profit dalam 1 minggu ya. Ya kalau cari 1 sampai 1,5% mungkin dapat 1 minggu. Ya misalnya minggu lalu belinya di 760 pas dia naik ke 775 ya lumayan 2% kan. Ya bisa lah dapat 1 sampai 2,5% dalam 1 minggu. Ya ini kesempatan, dia lagi di 745. Bisa aja dia minggu depan dia arahnya ke 760 terdekat. Jadi sekitar 15 poin dengan harga 745 ya dapatlah 2%, potong pi 1,5% seminggu. Gak perlu mikir cari saham lain, tunggu aja BJTM. Kalau mencari 1% seminggu diakumulasi dalam 4 minggu 6% kan lumayan kalau dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang scalping ya jauh. Tapi ya namanya mau profit tinggi dalam 1 bulan itu resikonya juga tinggi. Jadi harus disiplin cut loss kalau mau scalping atau trading cepat atau swing trade ya. Tapi kan swing trade itu tergantung juga market. Kalau marketnya belum kemana-mana, yang swing trade juga nggak kemana-mana juga, profitnya juga bisa aja di situ-situ, nggak gerak-gerak sahamnya. Jadi seperti itu ya. Untuk GJTL ya ada peluang minggu ini rebound terdekat 760 dulu. Kalau mampu lewat baru ke 780 sampai 800. Kalau melihat histori sebelumnya harusnya dia masih konsolidasi di range harga ini. Asalkan nggak membuat low baru atau tutupnya di bawah 740 atau 730. Jadi seperti itu. Untuk GJTL langsung saja ke saham kedua ada ULTJ yang hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,6% ke harga 1.525. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ mantul dari supportnya area 1500. Ya, dengan kondisi seperti ini ada peluang memang minggu depan target kenaikannya itu 1545 ya, uji resistennya ini. Dan ya ULTJ ini saham lambat gerak, saham defensif. Jadi ya kalau yang mau cari profit cepat, pergerakan yang sedikit volatil ya jangan main di saham seperti ini. Ini lambat gerak kecuali nanti ada momentum ya. ULTJ ini cuman kalau gerak tuh kalau ada momentum, nanti kalau mampu breakout 1545 ini apalagi dengan volume besar ya mungkin bisa rally, bisa sampai 1585. Ini kan pergerakannya juga nggak terlalu lebar nih. 1600 saja cuma 4%. Kalau Bapak Ibu mau untuk disimpan di swing trade ya pasang aja auto cut loss di bawah 1500 dan target TP-nya langsung tarik aja ke 1600 ya, tipis ya. Jadi yang trading pasti nggak tertarik saham seperti ULTJ ini karena profitnya juga tipis, nggak terlalu volatil. Kalau dilihat bid offernya ya lumayan tipis. Jadi hindarilah kalau mau cari profit cepat, jangan trading di saham seperti ULTJ ini. Tapi kalau Bapak Ibu cari
saham yang defensif, pergerakan nggak volatil, cari profit tipis-tipis saja, ya bisa trading di saham ULTJ atau di swing trade aja. Ya, nih lihat. Dari bawah ke atas sini aja dia cuma 4% dan waktunya itu juga cukup lama ya, sekitar 2 minggu. Tapi kan pas ada momentum, kalau nggak ada momentum lihat. Bahkan dari Juni sampai Agustus nggak kemana-mana. Dia cuma bergerak di range harga ini aja, cuma 2%. Ini nggak menarik kalau untuk trading. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ langsung saja ke saham ketiga. Ada Tepia yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 5,1% ke harga 7.200. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi seminggu sebelumnya itu terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tepia didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tepia kemarin kan habis reisu dan dia mantul dari 6.800. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Apakah bisa lanjut? Apa ini hanya pullback biasa? Kalau dilihat dari volume meningkat. Cuman tetap perlu hati-hati. Tepia ini menariknya kalau sudah di atas 7.600 baru dia ada tanda-tanda untuk reversal atau kembali bullish. Selama di bawah itu bisa aja Tepia ini konsolidasi di range harga support 6.800, resisten 7.600, atau dia membentuk pola dead cat bond setelah dia turun tajam, mantul. Kalau gagal breakout 7.600 bisa aja konsolidasi di sini, atau ini dia turun terus mantul sebentar. Ini kalau nggak mampu lanjut naik, dia koreksi, bisa aja langsung lanjut ke bawah karena support kuatnya itu ada di 6.400 ya. Karena dulunya Tepia ini kan bergerak konsolidasi di range harga bawah ini, support 6.400 dan resisten 7.600. Jadi ya kalau yang mau memanfaatkan profit tipis, beli dekat support, cuan bungkus kalau profit ya bisa. Cuman kalau untuk disimpan mid term ya belum bisa. Tunggu dia breakout 7.600 baru memikirkan untuk simpan mid term, untuk di swing trade lebih lebar. Selama di bawah ini mending cuan bungkus saja. Jadi seperti itu. Untuk Tepia ya lihat minggu depan kalau dia mampu uji 7.600 ya bagus, ada peluang konsolidasi. Tapi kalau hari Senin dia kembali koreksi, itu ada peluang pola dead cat bond, apalagi sampai jebol 6.800. Jadi sekarang belum saatnya beli karena sudah ketinggalan dan ini di area pertengahan, ada peluang dia naik dan turun dan risk rewardnya juga 1:1, jadi nggak menarik dengan kondisi seperti ini loh ya. Jadi seperti itu. Untuk Tepia langsung saja ke saham keempat. Ada SRTG yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,9% ke harga 1.680. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG seperti analisa saya sebelumnya tentang SRTG itu kemungkinan kan konsolidasi di range harga support 1.600 dan resisten 1.700. Dia sempat breakout tapi kemudian gagal dan terkoreksi. Tapi dengan kondisi seperti ini kan ada perlawanan di area 1.660. Nah, ini ada bisa di pola Morningstar ya. Jadi hari Senin dia harus rebound. Kalau hari Senin dia koreksi candle merah lagi, apalagi tutupnya di bawah harga pembukaan hari Jumat, itu ada peluang turun sampai 1.600 lagi. Jadi wait and see aja dulu. Untuk SRTG ini menariknya belinya buy on breakout, tapi resikonya kalau dia gagal breakout ya udah cut loss dulu. Atau beli SRTG ini sekalian di 1.600. Ini harga tanggung, jadi menurut saya wait and see aja dulu. Sabar, jangan takut ketinggalan karena ya ini ada peluang dia lanjut turun. Kecuali hari Senin dia mampu breakout 1.700 lagi. Jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham kelima. Ada WMUU yang hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 1,79% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WMUU diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU juga terindikasi membentuk pola bullish pennant. Memang agak lebar, karakternya memang seperti itu ya. Nih, dari story sebelumnya juga body-bodinya lebar dan panjang. Jadi ya seperti itu karakternya. Tapi kalau dilihat WMUU ada peluang minggu ini rebound ke area resisten 180. Jadi tinggal cut loss saja kalau WMUU ini jebol
170, bisa di 165 atau 166, nanti buyback di bawah di 160 bisa. Dan karena ada support selanjutnya di 160. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan sampai bawah juga nggak masalah. Tapi menurut saya nggak ideal kalau saham seperti WMUU ini di hold sampai support 2. Mending cut loss dulu di support 1. Kalau dia turun dari 170 bisa cut loss di 166 atau 165, nanti buyback aja sekalian di 160. Cut lossnya tadi sekitar 27%, nanti buyback di bawah, misalnya dia turun 161 aja beli. Tutup loss sebelumnya, bahkan profit ya. Anggap aja lossnya 2,79 tambah P 2 kali trading 1%, 3,7. Jadi Bapak Ibu saat WMU ini balik ke harga beli, Bapak Ibu udah bisa profit sekitar 2% bersih. Yang tadinya Bapak Ibu kalau beli dan nggak pakai cut loss baru ke 160 BEP. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya trading itu harusnya memang pakai cut loss. Ini aja belinya nggak dekat support, belinya aja di 161, nggak sampai support dah beli duluan. Di seperti itu ya, tergantung masing-masing lah mana yang cocok strateginya. Jadi seperti itu untuk WMUU, arahnya minggu depan ke 180. Jadi seperti itu untuk WMUU. Langsung saja ke saham ke-6, ada Demas yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 192. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas ini di area support ya, supportnya ada 190. Jadi seminggu ke depan juga ada peluang Demas ini uji resisten terdekat 195. Kalau mampu lewat ya bisa sampai 200. Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss saja kalau Demas ini turun dari 190, bisa di 187 atau 188. Target profit langsung tarik sampai 200. Memang nggak bisa terlalu lebar ya untuk cari profit di Demas. Jadi seperti itu. Untuk Demas, langsung saja ke saham ke-7. Ada INKP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 7.900 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, ini ada harga pulp and paper. Harga pulp and paper akhirnya juga keluar dari area konsolidasi dan mantul dari support ya. Dan di hari Jumat kemarin, pulp and paper naik 1,16%. Jadi ada peluang bagus untuk INKP. Ya sekarang di area kritikalnya, kalau INKP mampu breakout 8.000, itu peluang untuk bullish reversal. Target selanjutnya itu 9.000, bahkan bisa ke 10.000. Jadi potensi upside-nya juga menarik nih untuk INKP, tapi belinya nunggu dia breakout nih 24%, cut loss-nya cuman sekitar 8%. Kan menarik, tapi belinya nunggu buy on breakout. Jadi bisa di watchlist untuk INKP seminggu ke depan ya. Jadi ini dia di area kritikal dan semoga aja mampu breakout. Langsung saja ke saham terakhir, ada TKIM yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,32% ke harga 7.600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM lagi konsolidasi dan TKIM juga ya kuncinya 8.000. Kalau mampu breakout 8.000, potensi besar TKIM rally ya, dia akan kembali bullish. Dan kalau ditarik dari atas ya, ini dia sudah breakout dari tren downtrendnya, dia tinggal nunggu momentum. TKIM ini bisa lanjut naik ya. Targetnya sama seperti INKP 9.000 dan 10.000, menguji resisten dinamik EMA 200-nya. Jadi TKIM INKP juga bisa diperhatikan minggu ini. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi.
Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.